Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raka Adiputra. Aku seorang mahasiswa di Universitas Pancasakti. In this video, aku akan jelasin bedanya kata to dengan kata for. Karena banyak orang bertanya tentang itu, walaupun kamu nggak seharusnya belajar bedanya to dan for. Karena ada banyak penggunaan untuk dua-duanya yang beda. Dan mungkin ada sedikit yang mirip. Tapi nggak apa-apa. Kita akan bahas pertanyaan ini. Dan juga aku mau bahas bedanya kata when dengan kata while di dalam video ini. Oke, yang pertama aku akan bahas bedanya to dan for. Jadi, to dipakai dengan verb 1, to plus verb 1. Contohnya seperti to go, to eat, to clean, to work. Dan kata for biasanya dipakai dengan verb ing or noun, kata benda. For plus verb ing or noun atau kata benda. Contohnya, this is for swimming, this is for you. Untuk lebih mudahnya, diingat aja kalau to plus verb 1 dan for plus verb ing or noun. Oke, kita mulai dengan kata to. Contoh kata to bisa dipakai untuk destinasi. Contohnya, I'm going to Pariaman. Yang kedua, bisa dipakai untuk waktu. It's a quarter to 2. Yang ketiga, bisa dipakai untuk perbandingan. I prefer chicken to fish. Yang keempat, bisa dipakai untuk jarak. It's about 15 km from my house to school. Yang kelima, bisa dipakai untuk alasan. Ini biasanya dipakai dengan kata kerja, seperti I came here to see you. Yang keenam, bisa dipakai untuk pemberian. I'm giving this book to you. Yang ketujuh, bisa dipakai untuk angka atau perkiraan. Contohnya, it will probably cost you about 50 to 100 million rupiah. Dan juga bisa dipakai untuk ungkapan, to my surprise. Oke, kita lanjut dengan kata for. For bisa dipakai untuk keuntungan atau kerugian. Contohnya, vegetable is good for your health, atau white rice is not good for your diet. Yang kedua, bisa dipakai untuk jangka waktu. Contohnya, I've lived in Padang for 13 years. Yang ketiga, bisa dipakai untuk persetujuan, seperti I'm for banning smoking in all of Indonesia. Yang keempat, bisa dipakai untuk jadwal. Contohnya, I made an appointment with a doctor for the 1st March. Yang kelima, bisa dipakai untuk minta tolong. Contohnya, could you fill that cup with coffee for me? Yang keenam, bisa dipakai untuk alasan, tapi ditambahkan dengan kata benda. Alasan plus noun. Contohnya, let's go out for dinner. Bisa juga, this flower is for you. Ini beda karena ada is. Bisa juga contohnya, my heart is for you. Yang ketujuh, bisa dipakai untuk kegunaan plus verb ing. Contohnya, I thought brush is for brushing your teeth. Selanjutnya, bisa dipakai untuk beberapa ungkapan, seperti finally I left here for God. Kalau tujuan lebih baik pakai to, tapi jangan pakai for karena dengan verb 1. Contoh, I went to the office for talk with my boss. Ini salah. Seharusnya itu pakai to, seperti I went to the office to talk with my boss. Contoh lainnya seperti I send these shoes to you. I send these shoes for you. Keduanya ini bisa dipakai, hanya artinya saja yang berbeda. Contohnya, kalau I send this shoes to you, berarti aku ngirim sepatu itu untuk kamu. Dengan kata lain, kamu adalah penerimanya. Kalau I send this shoes for you, berarti aku kirim sepatu itu untuk bantu kamu. Dengan kata lain, aku membantu kamu mengirim sepatu itu. Sampai di sini
Semoga kamu paham bedanya to dan for. Oke teman-teman, sekarang aku mau ngebahas bedanya kata when dengan kata while. Kita pakai kata when dan kata while saat dua hal terjadi dalam waktu yang sama. Sebelumnya aku mau kasih tahu continuous action and single action. Kalau continuous action, kejadian yang terus berulang-ulang. Contohnya, I'm tapping my shoulder. Kalau single action, contohnya, I've tapped my shoulder. Seperti I'm tapping my shoulder itu, saya menepuk kamu pundak saya berkali-kali. Kalau I've tapped my shoulder, saya hanya menepuk pundak saya sekali. So, kalau ada two continuous action, kita pakai while. Contohnya, right now I'm playing a game while my sister is sleeping. Dua-duanya continuous action. Nah, sekarang kalau ada two single action, kita harus pakai kata when. Contohnya, I opened the door when you knock. Jadi, kata when dan kata while dipakai kalau ada dua tindakan. Tapi when untuk two single action dan while untuk two continuous action. Oke, finally only that yang bisa aku sampaikan. Kalau kamu tertarik ingin belajar bahasa Inggris lebih banyak sama aku, kamu bisa cek Instagram aku di bawah ini, karena masih banyak pembahasan menarik lainnya. Kamu bisa lihat beberapa video yang aku bikin untuk pembelajaran bahasa Inggris. Kamu bisa belajar dari situ. Dan kalau kamu mau, kamu bisa ikut kelas bahasa Inggris yang aku bimbing setiap hari Sabtu dan Minggu di daerah Bekasi. Tepatnya di Grand Park Residence Blok E12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.